Kasus yang menyeret pihak pemilik dan karyawan padi-padi piknik di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, hingga kini masih terus bergulir. Tim kuasa hukum dari padi-padi piknik milik Bong Tiam Kim terus berupaya melakukan pendampingan untuk mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan bagi pihak padi-padi piknik. Seperti diketahui dalam kasus tersebut, pemilik dan sejumlah karyawan padi-padi piknik terpaksa harus menjalani beberapa kali pemeriksaan di Polres Metro Tangerang. Pemeriksaan dilakukan oleh pihak kepolisian akibat adanya dugaan melakukan pengerusakan palang besi. Pada palang itu dipasang pada jalan masuk menuju lokasi padi-padi piknik. Padahal palang itu dipasang pada jalan masuk menuju lokasi padi-padi piknik yang telah bersertifikat hak milik. Boy Kanu kembali menggelar konferensi pers terhadap jalannya penanganan kasus tersebut pada Selasa 22 November 2022 lalu. Boy Kanu mengungkap tindakan pemasangan palang besi pada jalan akses masuk lokasi padi-padi piknik dengan alasan tidak ada izin mendirikan bangunan atau IMB pada tanggal 26 Maret 2022 lalu adalah ilegal karena dilakukan tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak pemilik tanah dan tanpa memperlihatkan surat perintah atau surat tugas. Hal itu, kata Boy Kanu, menimbulkan dugaan kuat bahwa telah terjadi pelanggaran sistem administrasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan dan terafiliasi pada pelanggaran pasal 421 KUHP tentang adanya penyalahgunaan kewenangan. Terlebih lagi dengan adanya pemasangan palang besi yang digunakan untuk memblokade jalan akses masuk pada pekarangan atau akses tempat usaha secara legalitas memiliki perizinan. Hal tersebut secara jelas telah melanggar pasal 333 KUHP tentang perampasan kemerdekaan. Dalam hal ini kemerdekaan pemilik lahan yang sah untuk mengakses miliknya yang dilindungi oleh negara. Dikatakan Boy Kanu ketika pemilik dengan segala hak mengakses lahan miliknya malah dilaporkan oleh pihak kecamatan dengan pasal perusakan secara bersama-sama. Dalam hal ini pasal 170 KUHP, pasal 406 KUHP, junto pasal 55 dengan tuduhan perusakan palang besi tersebut. Di mana yang menjadi korban dari pelaporan tersebut adalah karyawan padi-padi piknik dan petani yang membantu membuka palang besi yang menutup akses jalan masuk dan juga dijadikan tersangka oleh Polres Metro Tangerang. Hingga saat ini, kata Boy, barang bukti pengerusakan terhadap palang besi tidak pernah diperlihatkan, sehingga unsur sangkaan perusakan menjadi bias dan tidak dapat dibuktikan, mulai dari klarifikasi sampai penyidikan sebagai tersangka. Boy Kanu menegaskan, sangkaan tersebut harus batal demi hukum ketika tindakan yang dilakukan oleh pihak kecamatan justru berpotensi melanggar hukum, baik secara administrasi pemerintahan ataupun pasal-pasal yang diatur dalam KUHP. Camat dan Kasih Trantip Kecamatan Paku Haji disinyalir telah melakukan tindakan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan yang melebihi dari kewenangan dalam melakukan pemasangan palang besi, sehingga menutupi akses jalan menuju tanah milik pribadi dan tempat usaha milik PT Padi-Padi Anugrah, dengan alasan tidak memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB. Menurut Boy Kanu, tindakan yang seharusnya dilakukan adalah memberikan sanksi administratif, yaitu teguran tertulis sebanyak 3 kali. Dan jika tidak diindahkan teguran tersebut, maka diberikan sanksi pembongkaran yang merupakan kewenangan dari Bupati Tangerang. Berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh Camat dan Kasih Trantip Kecamatan Paku Haji dengan memasang palang besi, Boy menuturkan telah terpenuhi unsur dari pasal 421 KUHP, di mana seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu.
diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Selanjutnya, dengan pemasangan palang besi, jelas Boy Kanu merupakan pelanggaran pasal 333 ayat 1 KUHP tentang perampasan kemerdekaan, sehingga pelaporan pengerusakan dan status tersangka harus batal demi hukum. Informasi barang bukti pidana palang besi didapat keterangan dari sebuah pemberitaan media nasional bahwa palang besi yang dipasang menutupi akses jalan pada lahan padi-padi piknik adalah hasil patungan terantip kecamatan. Dari informasi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ada dugaan tindak pidana yang direncanakan secara bersama-sama oleh oknum pihak kecamatan dengan membuat alat serta memasang alat sebagai bukti kejahatan atas pasal 333 ayat 1 KUHP tentang perampasan kemerdekaan serta pasal lanjutan karena dilakukan oleh pejabat pemerintah. Kuasa hukum menduga adanya tindakan berlebihan dari aparat penegak hukum, di mana atas penetapan tersangka pada 6 orang dapat dikatakan korban ketidakadilan, yang salah satunya adalah petani buta huruf, bahkan sebelum diperiksa sudah ditetapkan sebagai tersangka. Salah satu tersangka, kata Boy Kanu, bahkan ada upaya pencekalan karena diharuskan mengembalikan paspor ke pihak imigrasi atas surat yang dilayangkan pihak Polres Metro Tangerang kepada pihak imigrasi. Namun upaya pengembalian paspor tersebut tidak diterima oleh pihak imigrasi. Dari rentetan kejadian itu, menurut Boy Kanu, ada dugaan atau indikasi sistemik bahwa ada oknum yang bermain dalam kasus tersebut, sehingga tindakan yang dilakukan berlebihan dan cenderung mengabaikan rasa kemanusiaan. Adanya penolakan terhadap pengajuan Jamin Ginting sebagai ahli atas penetapan tersangka oleh penyidik Polres Metro Tangerang terkait penetapan tersangka. Kuasa hukum menduga sangat kental dengan ketidakadilan. Padahal tim kuasa hukum secara resmi mengajukan Jamin Ginting sebagai ahli dengan surat permohonan pengajuan kepada pihak penyidik Polres Metro Tangerang yang menangani kasus tersebut. Namun ditolak dengan alasan yang tidak masuk akal. Bukti-bukti pelanggaran hukum yang dilakukan pihak lain tertentu yang dapat menggugurkan kasus itu pun yang diajukan tim penasehat hukum juga ditolak oleh penyidik dengan dalih yang sama, yakni diajukan saat di pengadilan nanti. Pemeriksaan berulang untuk tersangka dengan dalih BAP tambahan, bahkan ada seorang yang diperiksa sampai 3 kali. Tim kuasa hukum menduga kasus tersebut sangat dipaksakan untuk mencari celah pidana, di mana hal itu sudah tak lazim karena pemeriksaan berulang tersebut mencederai hak asasi manusia. Dari uraian kejadian fakta hukum yang terjadi, maka pelaporan balik pun dilakukan oleh tersangka atau yang ditersangkakan pada kasus tersebut. Laporan balik itu, kata Boy Kanu, dilakukan karena diduga kuat adanya perbuatan pidana yang dilakukan pelapor. Dalam hal ini pihak pemerintah Kecamatan Paku Haji, yakni perbuatan pidana seperti uraian sebelumnya. Bahkan tutur Boy Kanu, laporan untuk rangkaian keganjilan pada proses penyidikan, pada proses penetapan, serta pada proses penolakan ahli dan bukti meringankan yang diajukan sudah dilaporkan kepada Propam Mabes Polri. Selain itu, pengumpulan massa oleh ormas yang mengatasnamakan formatur, menurut tim kuasa hukum adalah dugaan pelanggaran hukum di dalam melakukan demonstrasi di area lokasi akses masuk padi-padi piknik karena melakukan penyegelan menggunakan seng spandek yang juga telah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Dari laporan balik tersebut, pihak kuasa hukum meminta keadilan yang sama, perlakuan yang sama atas penegakan hukum. Jangan ada sistem tebang pilih demi tegaknya keadilan di negara kesatuan Republik Indonesia. Kami sudah melaporkan ke Satgas Mafia Tanah, kemudian ke Mabes Polri, kemudian yang terakhir ini ke Kejaksaan Negeri untuk minta karena kami bilang bahwa proses ketidakadilan sedang terjadi, kami menjadi korban. Kenapa
ketika kami sebagai terlapor, yang proses hukumnya seperti dipercepat. Tapi ketika kami bertindak sebagai pelapor melapor balik, kok seperti kesannya tersengat-sengat. Ini ada apa? Yang paling penting adalah ketika kami ingin menghadirkan seorang ahli untuk memberikan keterangan secara jelas, membuat cerah persoalan hukum ini, kami tidak diakomodir. Bahkan terkesannya diabaikan dan tidak pernah menjawab surat kami, permohonan kami. Apakah juga sudah pernah menyurat ke DPR RI ataupun ke Komnas HAM? Sudah, ke Komnas HAM sudah, Kompolnas juga sudah, semuanya kami sudah sisi. Menko Polhukam juga sudah. Tapi sampai saat ini kami belum melihat ada respon. Belum ada progres apapun. Belum ada progres sama sekali. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Bang Ari Romantis, Indonesia News TV Channel melaporkan.